refrigerasi likuifaksi dari chapter 9 yang akan kita bahas di minggu depan di kelas. Oke ya, paham ya? Saya izin share screen dulu ya buat kita bahas untuk latihan soalnya. Ini sorry ya kalau agak berisik backsoundnya, soalnya lagi di luar. Recording in progress. Di bawah aja. Oke, jadi soal 8.5 mungkin sambil kita langsung bahas bareng-bareng aja ya biar mungkin lebih cepat. Mungkin soal-soal model kayak gini yang akan saya keluarkan di EAS. Karena di power plan ini kan ada unit-unit operasi yang sudah kita pelajari di chapter 7. Jadi chapter 7 nanti sekalian masuk ke sini gitu penilaiannya. Ini kan ceritanya ada steam masuk ke turbin dari power plant yang beroperasinya secara Rankine cycle di figur 8.3. Figur 8.3 itu kayak apa? Nah, ini ya. Ini kelihatan semua kan ya layar saya? Apa ada yang ketutup? Izin menjawab kelihatan Ibu. Oke. Nah, ini kan Rankine cycle ya. Mungkin sudah dijelaskan juga oleh Bu Lili. Saya lihat sebelumnya juga kalian sudah diminta Bu Lili untuk melihat video ya. Mungkin sudah cukup jelas di sini. Nah, ini keluar di Rankine cycle itu beroperasinya di suhu 600 derajat Celcius, exhaustnya di 30. Jadi turbin itu fasenya di titik mana ke mana? Ada yang tahu? Turbin satu ke dua, dua ke tiga, tiga ke empat, apa empat ke satu? Turbin? Ini grafiknya TS ya. Jadi kita lihat dari entropinya sama suhunya. Turbin tuh kira-kira suhunya naik apa turun? Tekanannya kan kalau turbin kemarin turun. Berarti suhunya Turun Ibu, kalau turun kan berarti ya cuma dua satu kan ketiga Ibu. kemungkinannya. Betul, dua ketiga. Ini turbin. Jadi nanti ini kita gambar aja ya biar lebih mudah. Saya tak cari device. Kita gambar di sini. Satu kedua itu berarti ada boiler ya. Yang intinya di power plant itu. Ini ada boiler, kemudian boiler ini masuk kemana teman-teman? Satu kedua boiler, dua ketiga tadi turbin. Buat dulu turbinnya. Ini turbin ya. Nah, bentar. Kemudian dua ketiga itu turbin, tiga keempat dia masuk ke suhunya sama, cuma beda fase doang, maksudnya ke kondensor. Kondensor. Ini tak ajarin ngerjain kayak gini biar kalian
Kalau di buku kan benar-benar langsung ke bawah gitu ya, cari H ini, H itu, S ini, S itu. Mungkin kalian agak bingung. Kalau kayak gini mungkin kalian akan lebih, oh ternyata gini gitu. Harapannya ya, semoga kayak gitu. Nah, keluar dari kondenser itu 4:1 ada pump di sini ya. Duh. Sorry ya, ini agak susah emang kalau ya wah. Nah, terus yang dari 4:1 balik ke boiler lagi. Ini pardon my hand driving ya, ini sangat ala kadarnya yang penting bisa dipahami. Masuk ke sini. Ini adalah pompa. Oke, jadi tadi saya tekan di warna biar jelas. Tadi turbin itu 2/3 ya, berarti sini itu adalah 2, gitu ya. Kemudian di sini 3. Kalau ada ditanyakan boleh langsung open mic ya teman-teman. Kemudian 3/4 itu kondenser, berarti di sini adalah titik 4. Keluaran kondenser masuk ke pompa. Kemudian pompa ke boiler, ini adalah titik pertama, titik 1. Nah, sekarang kita analisis energinya. Pompa itu butuh W kan ya kemarin. Jadi dia masuk di sini, ada kita sebutnya WP. Nah, turbin berarti mengeluarkan W ya teman-teman ya. Ini keluar, kita bilangnya WT, turbin. Sedangkan boiler kan dia ngerebus air. Ngerebus air berarti butuh yang namanya panas. Panasnya kita sebutnya KIHA. Oke, dari sini dulu bisa dipahami ya semuanya. Ini Rankine cycle. Nah, kalau dia tidak ada pertanyaan apapun, berarti kita asumsinya ideal. Kalau ideal berarti turbinnya isentropik kan. Turbin di sini 2/3 sama entropinya. Berarti ini nanti posisinya adalah isentropik, itu berarti S-nya yang sama ya. S2 nanti akan sama dengan S3. Sekarang kita tulis yang diketahui. Yang diketahui 600 derajat itu berarti di titik mana? 1, 2, 3, atau 4? Steam enter turbin berarti masuk ya, berarti di stream yang 2 ini. Di sini kita tahu, kita bilangnya T2. 600 derajat Celcius. Kemudian keluar turbin di 30 kPa. Berarti keluarkan di titik 3. Di sini kita tulis P3-nya 30 kPa. Lah, kondenser ini berarti kan tidak ada perubahan tekanan signifikan. Jadi kita asumsikan P-nya sama, sehingga di titik 4 ini, P4-nya juga masih di 30 kPa. Nah, saya yakin udah diajari Bu Lili juga. Kalau keluar kondenser berarti di sini fasanya apa? Liquid kan ya? Liquidnya apa? Saturated Saturated, liquid. Ibu. Betul. Jadi di sini kita tulis aja biar nggak bingung, saturated liquid. Sedangkan di keluaran boiler kan membentuk steam. Karena dia pressure-nya tinggi, berarti di sini fasanya adalah superheated steam ya. Superheated steam. Nah, apalagi yang diketahui? Ini ya, pressure-nya boiler pressure. Karena ini ada 3 yang ditanya,
kita coba selesaikan satu dulu ya. Kita coba kalau P-nya di 5.000. Berarti di sini P1-nya, jangan di sini deh. Nanti ketutup. Di bawah sini, berarti kan P1-nya adalah di 5.000 kPa. Udah ya, kira-kira ini sudah kita tulis semua yang diketahui. Rankine cycle, dia ideal, maka isentropik, S2 sama dengan S3, masuk turbin suhu 600, keluar turbin tekanan 30. Oke, terus masuk boiler 5.000 kPa. Nah, karena tekanan boiler 5.000, berarti keluar boiler dia juga P-nya tetap di 5.000. Jadi di sini P2-nya juga di 5.000. Nah, lalu apa yang ditanya? Yang ditanya adalah yang ditanyakan adalah efisiensi. Berarti ini ya. Ini berapa sama quality of the exhaust steam. Nah, kita bilangnya ini adalah vapor fraction. Jadi keluaran turbin ini vapornya itu berapa persen gitu. Kita bilangnya bahasanya kita pakai X3 gitu ya. Karena keluaran turbin kan di poin 3, vapor fractionnya kita simbolkan dengan X, jadi X3 berapa. Gini ya. Terus gimana cara ngerjakannya nih? Udah semua kita sudah tulis yang diketahui, sudah tulis yang ditanya. Ini kalau saya udah dapat 20% lah. Kalau dari 100 sudah dapat 20. Yang 80 gimana nih? Nah, yang punya buku mungkin bisa dilihat sekarang steam table-nya. Kira-kira data apa yang bisa kita ambil dari steam table gitu ya. Mungkin dari titik 4 dulu ya. Karena satu liter liquid kan dengan data P aja kita bisa tahu nilai yang pertama V-nya. V4 ini kita bisa tahu. Coba dicari dulu di steam table-nya. Saturated liquid di 30 kPa, berapa tuh V-nya? Saya juga bawa buku nih. Gimana? Ada yang udah nemu? 1,022 Bu. Nah, itu benar. 1,022 ya. Nah, ini sentimeter kubik per gram ya. Atau kalau misal ini kita jadiin ke meter kubik per kilogram, ini berarti 1,022 kali 10 pangkat min 3 ya. Meter kubik per kilogram. Karena nanti yang lain basisnya kayaknya kilojoule per kilogram semua ini. Nah, V4 udah ketemu. Lihat sebelahnya tuh. H4-nya berapa berarti? Hanya entalpinya? Sebelahnya V itu ada hanya tetap saturated liquid ya ini ya. Saturated liquid. Karena ini keluaran kondensor. Coba dicek lagi, hanya harusnya ada di 289,302. Ini kilojoule per kilogram. Nah, H4 ini kan untuk saturated liquid. Jadi nanti kita juga butuh data untuk H liquidnya. Jadi kini bisa saya tulis H liquid juga ya. H liquid sama dengan H4 sama dengan ini. Kemudian kita juga cari tahu S-nya nih sekarang. S liquid. Sama ya, tetap di baris yang sama karena masih di 30 kPa.
Kita cari saturated liquidnya, entropinya ada di, nanti kalian sambil ngecek ya. Kalau saya ada yang salah, tolong dikoreksi. Ini harusnya di 0,9441. Kalau entropi itu berarti kilojoule kilogram Kelvin. Nah, sekalian nih buat menunjang data yang nanti, kita sekalian lihat juga untuk data di H vapornya. Jadi kalau H liquid tadi kan untuk saturated liquid, kalau untuk saturated vapornya di berapa tuh? 30 kPa. 30 kPa. Oh, makanya kalian agak lama ya. Soalnya ini harus interpolasi dulu ya. 29,84 sama 31,16 ya. Oke, oke, oke. Ini saya udah ngitung tadi soalnya, makanya cepet. Ya wes ini nanti kalian cek ya, cek di interpolasi lagi. Ini tak kasih tahu vapornya di eh 2625,4. Nah, ini kan lebih dekat ke yang 29,84. Jadi harusnya nggak jauh dari nilai itu. 2625,4. Oke, sama dengan cara yang sama kita lihat S-nya, S vapornya. S vapornya di sini di 7,7695. Dah, nyampe sini dulu. Mungkin boleh kalau yang mau iseng-iseng ngecek atau enggak dicek sekilas aja di 29,84 itu harusnya nilainya kan mendekati itu. Kalau yang entropinya harusnya di bawah itu sedikit, yang hanya harusnya di atas itu sedikit. Eh, iya benar. Recording stopped. Recording in progress. Nah, kalau yang nomor 4 kita udah describe nih semuanya. Yang bisa kita cari lagi di steam table kira-kira yang nomor 2 nih kayaknya ya. Ada superheated steam, ada T-nya, ada P-nya. Kalau ini langsung nih, kayaknya nggak usah interpolasi karena T sama P-nya bagus nih, bulat. Dan superheated steam ini kayaknya datanya bulat-bulat. Lima 5000 kPa, 600 Celcius. Ini kita cari dulu sama hanya H2. Ini kan langsung. Berapa H2-nya teman-teman? 600 Celcius, 5000 kPa. 3664,5 Ibu. Bener. 3664 ya? Bukan 44. 3664,5 kilojoule Kelvin ya? Kilojoule per kilogram, sorry. Kemudian S-nya nih sekalian. Bawahnya H itu ada S-nya berapa itu? 7, itu ya?
7,2578. Bener ya? Contohnya sama ini, kilojoule per kilogram Kelvin. Udah, kayaknya itu dulu yang bisa kita cari dari steam table ya. Sekarang kita coba analisis di pompanya ini. Mungkin yang lain kalau kalau mau nulis, ini nanti bisa di capture aja ya. Perhatiin saya dulu aja. Kita lihat di pompanya ini. Kita bisa analisis, kita cari power yang dibutuhkan pompa nih. WP. WP itu kalau kalian ngecek di equation berapa itu ya, itu dia bisa dicari dengan V kali delta P. Jadi V-nya itu kan berarti yang masuk ke pompa. Yang masuk ke pompa volumenya berapa ya? Berarti yang keluar kondenser ini toh. Ini ada di V4. Jelasnya ini ada V4. Dikalikan dengan delta P-nya. Delta P-nya kan kalau pompa yang keluar pasti lebih besar. Yang keluar kan P1 dikurangi yang masuk ada di P4. Nah, P4-nya kita masukkan dulu 1,022 itu. Aduh, ini kayak 6 ntar misleading. 1,022 kali 10 pangkat min 3 dikalikan P1-nya itu kan 5.000 ya. Langsung tak masukin sini 5.000. Dikurangi P4-nya ada di 20 kPa. Ketemu nih WP-nya. Berarti 1,022 kali 10 pangkat min 3 dikalikan 4.970 ya. Ada yang bantu ngitung? 5,07934 Ibu. 5 ya? 5, berapa Mas? 07934. Udah, 3 angka aja ya Mas. 39. W-nya tuh di kilojoule per kilogram. Benar ya? Ini kan V-nya kan meter kubik per kilogram. P-nya ada di kPa. Ya, benar jadinya kilojoule per kilogram. Ini WP-nya. Kita udah dapat WP. Kita bisa tahu nih sekarang. Hanya yang di sini. H1 gini. H1 berarti kan karena fluidanya masih sama. Dia sama dengan H4. Tapi ada tambahan kerja dari pompa. Berarti ditambah dengan WP. Gini teman-teman. H4-nya di 289 itu ya. 289,302 ditambah WP-nya di 5,079. Ini berarti ini penjumlahan biasa ya. Tinggal 2, berarti 294, ini di 79 tambah 2, 381. Kilojoule per kilogram. Dah, kita udah dapet mostly nih H1-nya. Paham ya kenapa kok H1 itu H4 ditambah W pompa? Ya neraca energi biasa sih, karena entalpinya dari yang fluida yang masuk pompa itu H4 ditambah karena dia ada kerja ketambahan dari pompa ditambah WP, W pompanya. Dapatnya segini. Kemudian kita bisa ke turbin nih sekarang. Kita lihat turbinnya. Turbin kan isentropik. Kalau isentropik kemarin S-nya sama kan? Kita udah sempat bahas ini pas kita belajar nozzle. S2 sama dengan S3. Sehingga kita bisa tulis di sini. S3-nya berarti 7,2578 ya, sama kayak S2. Nah, sekarang kita mau cari X3. Ini X3. Gimana Bu caranya?
kita tulis dulu ya. Kita coba tulis di sini apa data apa aja yang udah kita tahu gitu ya. Di P30 kPa, di tekanan 30 kPa, kita tahu kalau es liquid ya, es liquid itu kan di 0,9441. Ini dari mana, Bu? Dari sini. Kita tadi udah cari bareng-bareng di sini. Es liquid, H vapor, es vapor, H liquid di sini. Es liquidnya dapat segitu. Kemudian kita juga tahu es vapor nih sekarang. Es vapornya ada di 7,7695. S3-nya pun kita juga udah tahu. S yang ada di keluaran turbin itu ada di 7,2578. Nah, sekarang kita mau cari vapor fraction atau X-nya tadi ya. Kita, bentar. Coba kita pakai warna ungu nih. Nah, berarti kalau ini kita bilangnya X vapor fraction di liquid berapa? Di liquid ada vapornya. 1 liter liquid kan berarti semuanya liquid ya. Nggak ada vapornya, berarti vapor fraction-nya itu 0 di sini. Nah, yang vapor berarti kita tulis X vapornya. Kalau 1 liter steam, 1 liter vapor, berarti kan 1 ya, semuanya berbentuk vapor. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa X3-nya ini? Caranya? Interpolasi, interpolasi lagi nih. Jadi kalau dilihat sekilas kan kayaknya dia lebih dekat ke vapor. Jadi sepertinya dia akan tinggi kualitas vapor di keluaran turbin ini. Caranya ya berarti tinggal interpolasi aja. Ya udah X3 dikurangi dengan X liquid ya per ini X vapor dikurangi X liquid juga. Nah, karena data yang kita punya semua adalah entropi, jadi ini S3 kurangi S liquid per S vapor dikurangi S liquid. Berarti kan X3-nya kita cari ya, X3. X liquidnya berapa? 0 ya. X vapornya 1, sudah kita define di atas semua, tinggal dimasukin ke equation-nya. S3-nya itu ya ada ya, sudah 7,2578 dikurangi S liquidnya ada di 0,9441 per S vapornya itu ada di 7,7695 minus Nah, dari sini paham ya kenapa kok kita pakai interpolasi? Karena kita ada 4 set data nih, 3 set data yang kita tahu, terus kita cuma butuh 1. Ya nggak 3 sih, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 set data malah. Ada 1 yang nggak diketahui. Ini saya dibantu ngitung X3-nya berarti ketemu berapa ini ya? Mana kalkulatorku?
Izin Bu, 0,925. 0,925 ya. Nah, berarti dia masih bagus ya. Kualitas keluaran turbin ternyata masih mostly adalah vapor ya. Gas pasanya. Tapi bukan vapor murni karena ada campuran liquidnya tetap di 0, berapa itu berarti? 0,075. Oke, kita X3-nya ketemu nih. Kita udah kejawab. Ini udah kejawab S3-nya. Kita tinggal mau jawab yang efisiensi. Efisiensi itu rumusnya apa sih, teman-teman? Efisiensi thermal nih. Kalau nggak salah, si total W-nya ya. Total W-nya yang dipakai per KH-nya ya. Panas di boilernya. Nah, total W yang dipakai, itu kan berarti di sini ada W dari pompa ya. Ditambah W dari turbin per KH. W dari pompa kita udah ngitung. Ya, kita berarti PR-nya tinggal W dari turbin sama KH-nya. Kita X3-nya udah tahu. Nah, kita sekarang cari H3-nya dulu nih. Kita cari H3-nya dulu. Gimana Bu caranya? Dengan cara yang sama kayak gini. Cuman bedanya X-nya kita ganti dengan H. Gitu. H liquid kan tadi udah ada nih. H liquid di 298,302. H vapornya juga udah ada. Jadi nanti kalau cari H-nya sama persis kayak yang kita waktu cari vapor fraction-nya, cuman diganti X-nya ini jadi H. Jadi harusnya nanti jadi nyari H-nya itu nanti H3 dikurangi H liquid ya. Terus kita pakai, kalau pakai S kepanjangan pakai X juga nggak apa-apa, karena X-nya juga udah ketahuan semua nih. Per H vapor. H liquid. Boleh nih kalau mau pakai X, biar mungkin X kan lebih simple gitu ya. X3 min S liquidnya kan 0. Langsung tak tulis 0 gini ya. Ini juga 1 min 0. Jadi basically yang kanan ini tinggal X3 doang. Jadi kalau kita juga bisa nulis X3. Oh berarti gini. Berarti H3 bisa tak tulis. Pengalinya kan X3. X3 tak kalikan H vapor min H liquid jumlahkan dengan H liquid. Nah, ini H3-nya bisa dihitung dari sini. X3-nya kan tinggal masuk di 0,925. H vapornya ada di sini 2625 ini. H liquidnya juga di sama, di sini udah ada 289,302. Masukin semuanya. Coba kalian hitung sendiri ya nanti ini dapatnya H3-nya ada di H3-nya ada di 2450 nih. Jadi anak gaman dulu. Satu itu perancangan, satu yang Thomas Lulus. Oke, ini kilojoule per kilogram Kelvin. Ini kilojoule per kilogram. Nah, sekarang kita cari WT-nya. W turbin. W turbin berarti sisanya sama kayak pompa tadi. Sama kayak yang H1 tadi. H1 di sini kan H4 ditambah W-nya pompa. Nah, W turbin berarti selisihnya
H yang ada di H3 ini adalah H2 plus W turbin. Sehingga W turbin itu H2 dikurangi H3. Tambah M. H2-nya di 3664 itu ya. H3-nya di mana itu? 2450 ya. Ini pengurangan aja ada di 1214 ya harusnya ini. Rata-rata. 4, 5 kurangi 19, 31. Kilojoule kilogram. Udah, kita dapat WT-nya. Kita checklist di sini. WT dapat. PR kita tinggal KIH. Nah, ini tinggal mudahnya aja nih. KIH-nya gimana, Bu? Ya udah, sama aja. Berarti kan ini neraca energi ya sama ya. Harusnya kan yang masuk kan ada H1 sama KIH ya. Berarti H1 tambah KIH itu harusnya sama dengan H2 gitu ya. Berarti kan KIH itu berarti KIH-nya adalah H2 dikurangi H1. Aduh, kepencet. Berarti KIH-nya dapat di H2-nya kan 3664,5 dikurangi H1-nya kecil nih, cuma 2294,381. Jadi KIH-nya dapat berarti itu 370,12 lah ya. Sama ini kilojoule per kilogram. Lah, udah selesai nih teman-teman. Tinggal masukin ke efisiensinya. Tinggal kita masukin ke efisiensi sini. WP-nya kan ada tuh, berapa itu? 5,079. Dari turbin 1214 itu. 24,31 per KIH-nya dapat di 3370. Ini efisiensi termalnya ini ada di 0,359 guys. Jadi dia sama dengan 35,9%. Ini udah jam berapa nih? Lama ya kita ngerjain ini, 40 menit baru selesai. Jadi udah kejawab, dia mintanya thermal efisiensi, kita dapat di 35,9%. Kecil ya efisiensinya. Kemudian quality of the exhaust steam dari turbin dapat di 0,925. Nah, ini semuanya datanya kita main ambil aja di steam table gitu. Jadi caranya kita paling gampang kalau ada soal power plant, emang kalian gambar dulu aja siklusnya. Kasih kode 1, 2, 3, 4-nya mana aja. Baru kalian identifikasi mana nih yang bisa langsung kalian dapat datanya dari steam table. Gitu. Ntar analisis gimana nih cara dapat H1, Bu? Tinggal neraca energi aja. H1 kan berarti yang masuk ke sini dari H4, terus ada tambahan energi dari pompa, ya berarti tambahin aja. Dapat sama. KIH-nya berapa ya? Sama aja. Berarti kan KIH ditambah KIH harusnya sama dengan H2. KIH-nya berarti H2 kurang H1 dan seterusnya. Tuh.
Oke, ini H4-nya di... Nah ini kalau kalian nanya nih, loh Bu, ini kok kalau gitu doang berarti kan harusnya H di sini ya, H3 di sini harusnya sama dengan H4 dong, kan nggak ada energi lain nih yang include gitu ya. H3-nya di 2450, H4-nya di 289. Loh kok beda? Ya karena masuk kondenser. Kondenser kan ngeluarin panas, Rek. Jadi di sini harusnya ada keluar nih, QC. Sama kalau ada soalnya ternyata berapa panas yang dibuang oleh kondensor, ya berarti H4 ini, ya H3 ini dikurangi H4. Itu panas yang kebuang. Lah panas yang kebuang aja banyak banget kan, Rek? Dari 2450 tinggal 289. Karena panas yang kebuang banyak banget. Makanya pas kita ngitung efisiensi nih, cuma tinggal 35% nih. 36 lah, 36%. Gitu. Ini power plant yang Rankine cycle. Mungkin ada yang ingin didiskusikan dari sini? Kelihatan ruwet ya? Tapi kalau ngikutin dari awal, tadi saya ngerjain dari awal, harusnya bisa ya at least sedikit lebih mudah gitu. Ya, Mas Kula Faur. Izin bertanya Bu, terkait yang di rumus efisiensi itu kemarin seingat saya waktu sama Bu Lili itu WT min WP per H Bu. Sedangkan di sini kan WP plus WT per H. Itu sama aja atau ada perbedaannya ya? Dan apa Oh, ya itu ketika masalah kapan kita menggunakan? masalah tanda ya. Sebentar, Mas. Iya Ibu. Aduh, aduh. Oke, Mas Kula Faur tadi gimana rumusnya kalau yang sama Bu Lili? WT min WP Bu. WT min WP. Ya, itu masalah tanda aja sih, Mas. Gini, kalau di Bu Lili itu mungkin kalau tadi kan saya pokoknya yang gede kurangin yang kecil gitu ya. Kalau Bu Lili mungkin lebih sistematis gitu ya. Mungkin yang keluar dikurangi yang masuk. Jadi kalau kayak gitu sebenarnya nanti jatuhnya sama aja, itu tinggal tandanya aja. Kalau ini kan tadi harusnya kalau yang keluar dikurangi yang masuk, harusnya kan WT di sini bukan H2 min H3, tapi H3 min H2 sehingga hasilnya negatif. Kalau pakai rumusnya Bu Lili tak taruh di sini, sama aja tuh Mas. Negatif ketemu negatif nanti jadinya positif gitu. Atau kebalikannya. Tadi apa? WT min WP ya? Gimana efisiensinya Bu Lili? Iya Ibu. Ya, WT min WP. WT min WP ya? Per KH ya? Nah, kok di saya WP plus WT nih, gitu kan pertanyaannya. WT min WP, oh, berarti tandanya ini yang masuk kurang yang keluar, gitu kan. Kalau WTW-nya kayak gitu, misal, berarti di sini P4 min P1. P4 min P1, 30 min 5.000. Jadi minus. Ya itu tandanya sih, Mas. Kayak di sini berarti itu kayaknya dia konsisten. Jadi pengurangannya yang masuk dikurangi yang keluar. Gitu. Karena mungkin turbin itu kan ngeluarin W ya. Ngeluarin W besar, sedangkan pompa itu butuh W. Itu loh, Mas. Turbin ngeluarin W, pompa butuh W. Jadi harusnya pompa itu nanti harusnya negatif kalau kayak gitu tandanya. Jadi ini nanti kalau di Bu Lili harusnya ngitungnya di WP itu sama dengan V4. Ini nanti P4 kurangi P1. Ini hasilnya pasti negatif. Nah, negatif sini kalau mau taruh ke rumusnya Bu, yang dari Buli negatif sini akhirnya nanti jadi positif, jadi penjumlahan. Atau ini bisa aja gini deh Mas, biar mudah. Ini WP mutlak gini lah. Mutlak ini juga WT-nya mutlak. Dah. Baterainya habis. Udah Mas itu a matter of tanda aja sih. Jadi kalau dari awal kamu ngitungnya memang
masuk kurangi keluar, ke belakang masuk kurangi keluar. Ya jadinya kayak gitu. Nah, tapi saya tadi intinya yang besar kurang yang kecil gitu, Mas. Makanya saya jumlahkan aja kebutuhannya. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Ini mirip ya sama contoh yang dikasih Bu Lili di 8.1 ya, kalau nggak salah. Sama yang ngitung thermal efficiency. Cuman mungkin tambahannya di sini ada quality exhaustive itu aja sih. Nah nanti nih, misal kalian nggak perlu ngitung di pertanyaan waktu UAS nggak perlu ngitung quality of the exhaustive, ya berarti kalian skip langkah X3 ini. Kalian langsung cari H3-nya aja. Bisa dari sini langsung. H3 min H liquid per H vapor min H liquid sama dengan S3 min S liquid dan seterusnya. Kita langsung dapat H3-nya. Ya tak bocori soal-soal, ya udahlah soal kayak gini lah yang keluar besok UAS. Tinggal mungkin ganti angkanya aja. Karena dari sini kalian juga udah belajar alat-alat dari chapter 7. Ada turbin, ada pompa gitu kan. Ini di record kan ya? Kalau nggak di record mungkin boleh di capture dulu. Di record Ibu. Hmm. Wait. Mungkin ada yang lain yang ingin didiskusikan sebelum tak tutup. Jadi saya udah janji nih sama yang hubungin saya, siapa yang dari kelas C itu. Kalau kelasnya nggak lama-lama. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin ini tak tutup dulu ya PPT-nya. Bateraiku habis, Ra. Ya, kebetulan baterai laptop saya mau habis. Jadi mungkin itu dulu kalau misal nggak ada yang didiskusikan. Atau pertanyaannya boleh di-keep kalau kita mau bahas di kelas masing-masing ya di minggu depan. Untuk minggu depan mungkin bisa dibaca-baca chapter 9-nya tentang refrigerasi dan likuifaksi. Ini bisa tanya ke teman-temannya juga di kelas ngapain. Karena kemarin teman-teman kalian yang masuk itu kita ke chapter 9 dulu. Baru minggu depan mungkin tukeran mereka yang bahas soal ini. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Makasih banyak untuk udah hadir di kelas malam-malam gitu ya. Untuk masing-masing PJ kelasnya, tolong kirim daftar hadir yang ada di Zoom ini ya ke saya untuk masing-masing kelasnya. PJ-nya mana? PJ kelas C, kelas D? Bisa dimengerti ya? Iya, Ibu. Oke. Oke, kalau gitu mungkin saya tutup dulu kelasnya. Kurang lebih saya mohon maaf kalau misalnya ada yang ditanyakan. Kalau nggak sabar nunggu minggu depan, ya udah chat saya aja nggak apa-apa. Kalau ada yang mau ditanyakan dari pembahasan kita barusan. Eh, Mungkin itu dari saya. Kalian jaga kesehatan ya, sehat-sehat selalu. Bentar lagi soalnya udah minggu pekan EAS gitu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Saya kasih, izin live Bu. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Recording stop.